Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Elise Chapter 320. Waduh, lagi seru-serunya nih guys nih ya. Ternyata di sini dimenangkan oleh Kaiden ya, melawan Andre dengan teknik skillnya yang dia kumpulkan kekuatan listriknya dan langsung meledakkan si Andre ya. Meskipun si Andre enggak mati, tapi dia terkena efeknya ya, yaitu ya sampai dia nggak bisa bergerak guys. Gara-gara kepalanya disengat listrik langsung sama Kaiden ya, dan itu membuat efeknya tuh dia yang nggak bisa bergerak untuk sementara sih. Tadi dia mau dibunuh sama si Kaiden, cuman dihalangi sama temennya satu tuh yang badan gede. Nah di sini pertempuran sengit. Kaiden pun udah nggak bisa lanjutin pertarungan lagi. Kalau kalian lihat ya, udah babak belur di sini. Untungnya tapi masih ada Gestella di sini guys. Nah Gestella inilah yang datang nolong si Kaiden. Sepertinya Gestella bukan mau ngebunuh si peringkat yang lain ya. Mungkin sih kayak diskusi atau ngasih tahu nggak boleh nyentuh Kaiden saat ini ya, sepertinya begitu. Tapi gue nggak tahu kalau untuk khusus Andre ini bakal dibunuh atau nggak sama Kaiden. Tapi Kaiden kan orang-orang yang tiba-tiba langsung ngebunuh ya. Kalau dia udah kesel, tiba-tiba langsung kalau ada peluang langsung aja dia ngebantai. Nah, tapi gue nggak tahu nih dua orang ini apakah Gestella benar-benar akan bertarung melawan mereka atau enggaknya ya. Sepertinya begini guys, kalau kita lihat kalau dua orang ini bersikeras untuk ya, Andre udah kalah ya, nggak bisa diikut sertakan. Nah, kalau sisanya dua orang ini bersikeras untuk mau membawa Kaiden atau mengajar Kaiden, kemungkinan di sini Gestella bakalan ikut bertarung besar-besaran. Tapi karena kalau peringkatnya lebih kuat Gestella dibanding dengan mereka berdua, kayaknya mereka berdua nggak akan berani. Apalagi di sini si Andre ya, si Andre di sini udah nggak bisa ikut bantu lagi guys. Berarti kekurangan tuh kekuatan dia pada. Ya kalau mereka cerdas sih, pintar ya, pasti mundur untuk sementara ini sampai mereka bisa memulihkan kekuatannya lagi dan ngumpulin beberapa teman untuk melawan atau membunuh si Kaiden. Nah, tapi kalau dua orang ini kan nggak ada niatan untuk membunuh ya, dia cuma bawa si Kaiden karena kan dia pengen banget ngambil force control yang ada di Kaiden yang sedang Kaiden pelajari itu guys, ya kan? Beda sama Andre, tujuannya yang emang pengen ngebunuh Kaiden. Nah, di sini seperti Gestella nggak datang secara cuma-cuma ya. Dia tahu sendiri ya, Gestella kan tipe cewek yang emang kayak meskipun dia mau nolong, tapi bakalan nolong mungkin pas si Kaiden udah sekarat banget ya. Dia tuh nggak akan nolong yang langsung tiba-tiba datang, karena tahu sendiri kan dia juga kayak malu juga, sedikit egois maksudnya bukan egois sih, kayak tsundere gitu, maksudnya malu gimana gitu ya kan. Nah sepertinya sih si Jiwo ini minta permintaan sama si Gestella. Dia kan si Gestella ini ada utang ya sama Jiwo. Nah kemungkinan si Gestella ini dipintain sama Jiwo ini untuk menolong Kaiden ketika Kaiden udah nggak bisa bertarung lagi dan teman-teman juga nggak bisa bertarung. Nah berarti di sini si Catherine sama si Pluton itu emang kekuatannya masih di bawah mereka ya guys ya, nggak bisa menyamai atau menandingi mereka dua orang ini guys, masih di bawahnya. Kelihatan ya dari pertarungan aja si Pluton sama Catherine terdesak. Nah, berarti di sini kita udah tahu. Jadi ranah-ranah mereka ini yang emang hanya Kaiden doang yang mampu buat melawan beberapa peringkat. Ya. Soalnya Pluton aja sampai terdesak. Tapi di sini Pluton sama Catherine gue ngeliat belum ngeluarin 100% kekuatannya. Apakah emang dia udah tahu kali ya, penulisnya udah ngerti kalau meskipun ngeluarin 100% kekuatan juga percuma gitu. Ya nggak bisa gitu, nggak akan merubah apapun. Oke. Di chapter sebelumnya kalau gue lihat kekuatan baru Kaiden, kita ngebahas kekuatan baru Kaiden di sini. Sepertinya Kaiden mempunyai teknik baru lagi yang dia pelajarin waktu dia jadi kucing ya. Karena gue lihat rambutnya di chapter, apakah itu bawaan karena listrik atau apa, tapi rambutnya tiba-tiba jadi putih guys ya. Kalau kalian ngelihat secara detailnya
ya. Secara detailnya gue liat rambutnya berubah warna putih tiba-tiba pas dia mau apa tuh ngajar si Andre pakai kekuatan ultimate-nya itu. Nah, tapi itu sekali ya. Jadi dia kumpulin seluruh kekuatannya baru diledakin di badannya si Andre, meskipun si Andre nggak berkutik ya. Dalam artian si Andre ini nggak sampai mati, cuman kayak ya udah nggak bisa gerak, kekuatannya udah terkuras, lemes juga ya, mungkin itulah yang ngebuat dia kayak putus asa. Dia aja sampai putus asa ngelawan Gaiden. Tapi bakalan seru nih nanti di chapter setelahnya ya. Gaiden aja udah pengen ngeburu dia lagi tuh sama Andre, tapi dihalangi. Dan kalau kita lihat juga si Gaiden di sini udah mulai nggak bisa bertarung lagi. Kalian lihat sendiri sekarat ya. Itu dia mengeluarkan seluruh kemampuannya dia tuh ngelawan Andre. 100% kekuatannya keluar tuh tekniknya ya. Meskipun dialang-alangi sama beberapa awakening lainnya, tapi menurut gua udah cukup bagus di sini. Karena kalau dilanjutin lagi bisa-bisa Gaiden bakalan terluka lebih parah dan pulihnya juga agak lama ya. Apalagi kalau dia saat ini pertarungan ini dia pulihnya masih baru ya, luka yang lama juga masih kayak kena juga guys. Makanya di sini Gestella nongol nih. Untungnya Gestella nongol ya. Tapi gue udah yakin si Gestella bakalan muncul ya. Kenapa bakalan muncul ya? Karena nggak masuk akal juga kalau si Pluton sama Catherine yang bisa ngalahin Awaken ya peringkat di dunia, karena belum benar-benar apa namanya ya, pengalaman pertarungannya itu nggak sebanyak ya, nggak sebahaya senekat Gaiden. Kalau Gaiden kan orangnya nyari yang lebih kuat dari dia kayak peringkat-peringkat, sedangkan Pluton tuh jarang bertarung, paling ya begitu doang, jarang ngelawan para peringkat ya. Pluton meskipun Pluton gila bertarung, tapi juga dia lihat-lihat juga lawan musuhnya. Kayak kalau musuhnya dia tuh masih kayak ada musuhnya nggak bisa dia ibadah lawan ya, dia bakalan tahu diri gitu. Sedangkan kalau Gaiden itu mau dia lebih kuat dari Gaiden pun dia tetap aja digas terus, maupun dia tahu bakalan kena dampak lukanya meskipun nantinya bakal terluka. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Ini sisa warnain. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi sampai bisa menghasilkan uang, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya ya. Dan kalau kalian yang mau requestan atau yang mau nanya-nanya, bisa DM IG gua atau bisa langsung di kolom komentar video ini ya. Karena gue juga kadang ngejawab pertanyaan dari teman-teman kita yang mau kerja freelance serta mau kerja di kantor yang baru-baru tuh ya, baru mengelamar. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.